bermacam media ya Bu Erna ya. Yes. Jadi tidak hanya kita share video berhenti di situ, tapi anak-anak melihat video bisa diberi penugasan sesuai dengan tema yang kita ajarkan. Kemudian kita lanjut ke tahapan penggunaan media di kelas. Dan seperti tadi, media VIPDC ini diberikan saat kelas PJJ. Beri sambutan pada kelas online. Biasanya saya lakukan dengan voice note karena wali murid hanya bisa memakai aplikasi WA yang mudah dipahami, yang familiar. Yang ketiga, beri penjelasan bahwa hari ini akan belajar tentang sains sederhana mengenal macam-macam rasa. Ini biasanya saya masukkan pada tema diri sendiri, subtema panca indera. Yang keempat, minta siswa untuk melihat video melalui link yang sudah dibagikan. Kenapa kok di-upload di YouTube? Karena secara tidak langsung kita nanti akan yang pertama, mudah membagikan video. Jadi tidak memakan kuota terlalu besar, hanya link saja. Yang kedua, anak-anak suka melihat segala sesuatu melalui YouTube. Itu alasan saya kenapa di-upload di YouTube. Terus yang kelima, beri penugasan siswa untuk mempraktekkan macam-macam rasa tersebut. Hasil akhir praktek dalam bentuk video dan dikirim ke WA kelas. Yang keenam, minta bantuan orang tua siswa. Ini adalah kluster kita selama PJJ, jadi kita harus baik pada mereka untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan. Misalnya, kemarin itu saya minta bantuan untuk orang tua untuk menyediakan 5 piring kecil. Masing-masing piring kecil itu diisi kopi, gula, garam, jeruk nipis yang sudah dibelah, dan cabai. Orang tuanya nggak marah-marah terus nih ya. Alhamdulillah tidak. Iya, ini sukanya kalau diberi tugas seperti ini wah. Tapi alhamdulillah kalau menyenangkan pastinya senang anak-anak dan orang tuanya juga. Betul sekali Bu, malah mereka antusias. Ada kok rekamannya saya nanti kalau mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kalau orang tua kebanyakan bisa melihat kertas lain saja mereka juga bosan. Pasti gitu ya. Oke, di ujung acara kerjakan praktekkan terima kasih. Salam dari saya Dwi Ernawati. Sangat berhasil sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ernawati sudah iya ada waktu ini, masih ada waktu. Oke, saya share screen untuk video saya ya Bu Nur, kalau diizinkan. Iya, siap. Diizinkan. Oke, hasil video yang sudah saya buat melalui aplikasi Canva. Jadi Canva itu tidak hanya dipakai untuk membuat flyer, terus untuk membuat pengumuman, tapi bisa dipakai untuk apa saja. Dipakai untuk berbagai macam yang video juga. Untuk membuat saya Canva. Nah, untuk membuat digital library kemarin yang pernah saya praktekkan dengan teman-teman siapa itu? Diseminasi juga di Jatim ya, di Komet Jatim. Ada tuh. Videonya Bu Erni. Belum keluar. Belum, masih kotaknya. Kayaknya aja yang keluar. Mungkin masih proses. Coba diklik share screen-nya lagi ke gambar videonya, Bu. Oke, sebentar. Saya tutup aja dulu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Siap, di YouTube-nya aja ya, Bu. Ya. Di YouTube-nya jangan apa itu? Saya coba carikan dulu.
masih 4 menit lagi nih. Oke, videonya cuma durasinya 1 menit 20 detik. Oke. Sudah siap. Insya Allah menurun. Ini dia. Ya, sudah kelihatan Bu. Oke. Kopi rasanya manis. Manis. Jeruk rasanya manis. Garam rasanya manis. Cabai rasanya pedas. Kopi rasanya pahit. Gula rasanya manis. Jeruk rasanya asam. Garam rasanya asin. Cabai rasanya pedas. Terima kasih. Itu tadi Bu, Ya, video-video yang saya buat dengan Canva. Semua video-video pembelajaran yang ada di TK dan Wanita Pakunden 1 semuanya saya buat pakai Canva. Saya tidak pakai Canva, terus terang saya tidak bisa semuanya. Ya, lebih aman dan lebih apa ya? Lebih suka bereksplor dengan Canva. Soalnya bisa dipakai untuk apa saja. ya, luar biasa. Sudah selesai Bu Erna? Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmunya ya. Bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing dan PJJ ini memang membuat kita kesulitan bagaimana hal yang seperti dijelaskan oleh Bu Erna tadi bisa kita terapkan nanti di sekolah kita. Baik teman-teman, baik para peserta juga. Selanjutnya, yang ketiga akan kita panggil Ibu Rohina Hendraswati. Sudah ada Sri? Alhamdulillah sudah siap ya. Dia akan menyampaikan, beliau dari TK Alfitro akan menyampaikan media tentang media laba-laba kecil. Apa sih media laba-laba kecil ini? Mari kita dengarkan dari beliau. Kita persilakan Ibu Rohina Hendraswati. Silakan Bu Rohina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk bisa share screen. Mohon Siap, sudah. Ya, silakan. karena saya belum bisa. Coba lagi, Bu. Oke, terima kasih. Nama saya kira sudah belum ya? Masih belum terlihat Bu. Menuju kayaknya. Apakah saya terputus? Bisa Bu, suaranya terdengar. Ya, sepertinya jaringan saya agak-agak ini. Karena ini saya lagi Share screen-nya yang masih belum terlihat. karena jaringan saya ini tiba-tiba Mungkin dari Awas bisa membantu
dari hostnya. Oh iya, sebentar. Ya, nanti Ibu Gina Hendraswati akan membagikan ilmu tentang media laba-laba kecil. Bagaimana sih media laba-laba kecil itu? Nanti beliau akan menjelaskan seluruhnya. Ya. Nah, ini buku Regina sudah masuk lagi. Ibu Reginanya ada kendala. Sudah bisa masuk, Bu Roro? Materi yang lain, materi diseminasi yang lain siap semua ya. Nanti saat teman kita yang satu, Maaf Bu, maaf. ya sudah siap, alhamdulillah. Terus saya harus pindah ke apa ini? Ya, terima kasih. Ya. Dari sana ya. Ya, bisa dari sini aja. Ini nanti ketika siap semuanya ya, jadi ketika teman kita nanti ada kendala, nanti bisa yang lain gitu ya. Sekarang insya Allah Ibu Gina Hendra sudah siap. Silakan Bu Gina. Ya, jadi saya laba-laba kecil itu adalah seperti ini nih. Jadi saya membuat, perkenalkan dulu. Nama saya saya biasa memperkenalkan diri saya sebagai Gina Hendro. Saya tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya sebagai rekan, kemudian saya juga berkontribusi di beberapa antologi. Alhamdulillah selama pandemi ini saya sudah menghasilkan belasan hampir 20 kali antologi. Suaranya terputus Bu Gina. Suaranya terputus. Putus Bun, itu di unmute Bun sama dia di mute. Ya. Bisa di unmute. Ya, Oh iya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Dengaran nggak? Tadi ya, sudah terdengar. Tadi belum terdengar Bu. Iya, jadi maaf ini saya kurang memegang. Jadi saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang sudah berangkat ke beranjak dewasa. Saya tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya senang mengikuti berbagai pelatihan dan ya udah, oke. Jangan lupa 15 menit ya Bu. Iya. Nah, ini saya media saya adalah laba-laba kecil. Laba-laba kecil ini sebenarnya sumber inspirasi saya itu dari aslinya sih dari pesawat udara, yang biasa dimainkan pakai tali itu. Terus kebetulan juga saya udah lama menggunakan media ini laba-laba kecil. Jadi nanti dia bisa diunggah naik turun. Ini yang di sini digambarkan adalah galon udara. Jadi sebenarnya saya nanti mau itu tuh bagaimana galon udaranya bisa naik turun, tapi ini saya terkendala oleh sinyal. Ya, boleh ganti slide Bu. Nanti kita belajar cara bikin. Oke. Jadi identitas medianya ini temanya adalah binatang karena laba-laba kecil. Kemudian subtemanya binatang kaki banyak, subtemanya itu laba-laba. Dan nama medianya laba-laba kecil. Ini memang saya peruntukkan untuk kelas B, walaupun kelas A juga bisa. Oke. Indikatornya untuk nilai agama dan moral itu anak mengenal laba-laba sebagai makhluk ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Kemudian anak mengenal laba-laba sebagai makhluk yang menolong Rasulullah pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi saya biasanya juga akan menggabungkan ini dengan cerita ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah. Kemudian kognitifnya anak berkreasi dengan laba-laba. Kemudian juga anak menghitung jumlah kaki laba-laba dan menyebutkan warnanya, ukurannya, serta bagian-bagian tubuh dari laba-laba. Kemudian
anak mengenal dan membuat karya laba-laba ini. Fisik motoriknya juga nanti biasanya saya akan melakukan yang namanya fisik motorik juga anak motorik halus ya, mereka menggambar, mengunting, menempel, mewarnai gitu. Nanti dari motorik fisik motorik dan motorik kasarnya juga ada, nanti ada yang namanya brain gym. Biasanya di awal itu akan ada brain gym. Jadi seperti ini ya, apa namanya, permainan dulu gitu ya Bu ya. Iya, sebelum memulai kegiatan saya akan mengajak anak brain gym. Persepsi gitu ya namanya. Lanjut. Brain gym bisa dengan lagu laba-laba kecil, nah itu yang tinggi. Itu bisa juga ada cerita brain gym, misalnya ada laba-laba yang kakinya melangkah yang kanan, berani yang kiri. Anak jadi melangkahkan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kiri. Terus kemudian juga dari bahasanya ini nanti akan dibacakan buku ceritanya tentang laba-laba. Kemudian juga anak akan diajak menjawab tentang laba-laba. Sosial emosionalnya banyak aspek yang didapat dari permainan ini. Selain anak percaya diri saat berkreasi, juga sabar. Itu kan butuh proses untuk nanti ketika bermain dia akan gembira dengan media itu, dan seninya anak mengenal dan mampu membuat karya menggunakan barang bekas. Memang saya selalu menggunakan media barang bekas, entah itu kalender, entah itu kardus, segala macam. Karena kan guru itu terkenal sebagai pemulung ya. Dia adalah jadi pemulung nih. Kemana saja, apa saja waktunya ada sesuatu. Pasti kita pulung tuh di mana-mana. Guru adalah seorang pemulung, guru TK, guru PAUD. Ya, lanjut Bu. Nah, alat dan bahannya itu adalah kardus bekas. Kardus bekas ini saya menggunakan ukuran 16x16. Kenapa 16x16? Karena yang 10x16 itu akan menjadikan badannya, dan 10x6 16x6. Jadi ini 10x16. Yang ini 6x16. Ini adalah untuk ininya. Ini nanti akan digambar ya. Itu kardus dari apa? Kardus yang tebal atau kardus yang kue? Jangan tebal, karena nanti anak-anak diminta motong kan? Iya. Kardus berarti kardus gitu ya. Kardus Indomie lebih gampang. Jadi kardus, kemudian benang kasur. Kalau sulit dapat benang kasur, biasa saya pakai rafia. Tapi rafianya nanti ditipiskan, dijadikan beberapa bagian. Butuh rafia itu minimal 1,2 meter. Kalau misalnya mau panjang, bisa 2 meter. Itu nanti anak-anak akan menggantungkan di atas. Sarang laba-labanya gantung di atas, jadi laba-labanya bisa naik ke atas lebih tinggi. Tapi kalau untuk di kelas, saya biasanya maksimal 1,2 meter panjang. Mau itu benang atau mau tali rafia. Kemudian butuh sedotan, pakai sedotan yang biasa aja, jangan yang sedotan bubble, sedotan yang biasa aja, yang kecil aja. Kemudian selotip kertas atau selotip biasa juga bisa. Kemudian lem kertas, terus penggaris, gunting, krayon dan spidol. Nah, caranya itu Bu, saya udah buatkan ini ya. Jadi tahapan pembuatannya pertama kita gambar dulu, gambar kepala dan badan laba-laba. Biasanya anak-anak bisa kok menggambarkannya. Kalau untuk anak B bisa. Kalau untuk anak-anak biasa saya sudah siapkan gambarnya. Nanti dan sudah disiapkan potongan nanti mereka tinggal potong badan dan kaki. Jadi pertama berapa menit lagi ya Bu? Iya. Badan, kemudian kakinya ada 9 garis karena nanti akan menjadi 8. Kemudian gunting kepala dan badannya. Lanjut Bu. Gunting kepala dan badannya. Kemudian gunting kakinya, dan kalau sudah kita warnai. Tapi sebelumnya kita gunting juga itu, karena kita masih megang gunting, kita gunting dulu sedotannya, dan kita siap mewarnai. Lanjut Bu. Kita warnain ya, kita warnain badannya, kita warnain kakinya. Nah, untuk menempel ini agak susah tuh memang menempel sedotannya, karena anak-anak
anak-anak kadang-kadang nempelnya miring-miring, jadi itu biasanya dibantu sama guru untuk menempelkan sedotan di balik bagian laba-laba. Jadi semua lanjut semua kaki dan ya maaf, semua kaki nanti di balik badannya ya Bu ya. Jadi di baliknya. baliknya ya sedotannya. Semuanya nanti ditempel di balik badannya. Jadi ini adalah laba-laba bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Nah, jadi nanti dimainkannya tinggal ditarik aja ke atas, ke bawah, ditarik-tarikin. Ini karena saya lagi pegang itu jadi nggak bisa. Ini, jadi ini aja ke atas, ke bawah, ke atas, gitu-gitu aja. Nah kalau misalnya talinya panjang, ini ujung ini bisa digantung di atas, terus nanti ini tali ini ditarik satu di kanan, anak satu lagi kalau misalnya berdua, nanti dia laba-labanya akan naik tinggi gitu. Terus nanti kita turun lagi. Nanti kalau dilepas dia akan turun lagi. Nanti kalau ditarik lagi ke kiri ke kanan, nanti dia akan naik tinggi. Gitu. Itu berlaku juga untuk misalnya kita buat pesawat juga gitu, kita buat udara juga gitu. Iya. Bisa untuk lomba-lomba anak ya, senang pasti ya gitu. Kan dulu pernah sekali. Iya, kan dulu bikin sampai terus pada semangat. Padahal melalui online aja ini bikinnya, saya ngajak bikinnya. Waktu itu bukan buat murid TK, tapi buat umum gitu ya, buat anak-anak SD usia SD yang SD rendah, yang kelas dan kelas rendahnya itu pada senang sekali main begini. Iya, itu SD apalagi PAUD ya. Senang sekali. Apalagi PAUD, iya. Saya mau itu video nanti aja deh kayaknya, saya lagi error terus. Ya terima kasih Bu gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Siapa tadi Bukina ya, Bukina Hendro ya. Bukina Hendro sudah menjelaskan dengan gamblangnya, dengan jelas, insya Allah hasilnya tadi sudah ditunjukkan supaya nanti kita bisa membuat seperti itu juga ya. Dan kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita tinggal 3 lagi pemateri supaya bisa maksimal ya. Nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Baik, yang selanjutnya yang keempat kita akan memanggil Ibu Ardiana Yogi Sensasi. Sudah siap Bu Ardiana? Sudah siap Bu Ardiana? Siap ya Ibu Ardiana? Iya, siap. Ibu Ardiana akan dari instansi dari IPK Muslimat NU 254 nama media yang akan dijelaskan adalah Livelihood for Young Learners. Benar Ibu? Ya, siap ya? Iya benar Bu. Ya. Persilakan 15 menit ya, 15 menit untuk menjelaskannya. Terima kasih. Silakan Ibu Ardiana Yogi Savitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau izin untuk berbagi tentang materi di buku yang saya saat ini. Sudah kelihatan Bu? Belum Ibu. Ya, siap. Sudah